kami dari Ambalan LA Kartini, Pangkalan SMA Negeri 1 Taman Sari. Di sini saya akan mewawancarai pembina dari SMP Negeri 2 Taman Sari tentang kepenegakan. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mutali, biasa dipanggil Kanto, bekerja di SMP Negeri 2 Taman Sari sebagai guru PKN dan sekaligus menjabat sebagai pembina gugus depan di SMP Negeri 2 Taman Sari. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa saja bentuk proyek sosial atau kegiatan bakti masyarakat yang biasanya dilakukan oleh penegak SMA yang tidak ditemukan di tingkat SMP? Bakti sosialnya biasanya penegak itu terjun langsung untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bidang sarana dan prasarana umum. Contoh, dulu kami pernah mengadakan bakti sosial membersihkan musola pada saat penempuhan TKU Bantara. Kebetulan saya pernah mengajar di SMA Negeri 1 Ciamas sebagai pembina satuan, dan dalam penempuhan TKU dari Bantara ke Laksana itu selalu ada bakti masyarakat. Salah satunya pernah membersihkan musola yang ada di wilayah Parakan. Itu. Oke, baik. Siapa saja pihak yang memegang kendali utama dalam kegiatan di Ambalan SMA? Apakah pembina masih berperan dominan atau sudah sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Ambalan? Kami menggunakan prinsip kepenegakan, di mana penegak itu sistem pengajarannya adalah 75-25. 75 itu langsung dilakukan oleh anggota, 25%-nya oleh pembina yang sifatnya hanya membantu dan mendukung. Nah, dalam pelaksanaan pelatihan keseharian kami pada saat di Ambalan Maladewa itu, saya menggunakan sistemnya penegak bisa mencari sendiri, dan ilmu yang mereka dapatkan itu dengan cara mencari sendiri juga. Gitu. Oke. Kapan dan di mana saat yang paling tepat bagi seorang penegak untuk mulai berani mengambil keputusan besar dalam sebuah organisasi tanpa harus bergantung pada instruksi pembina? Saat menentukan sikap, di mana di Ambalan itu terdapat salah satu hal yang harus dipecahkan. Saya selalu menerapkan ke anak-anak penegak itu, pecahkan masalah internal dengan musyawarah Ambalan dulu, antar pengurus Ambalan. Ketika memang menemukan titik buntunya, baru pembina yang turun tangan. Itu. Oke. Mengapa pengalaman memimpin di tingkat penegak dianggap jauh lebih menantang dan berpengaruh besar bagi mentalitas kami saat lulus SMA nanti? Karena di penegak itu sudah bukan saatnya menggali ilmu, tapi saatnya mengamalkan ilmu yang didapatkan ketika dia sudah ditempa dari tingkat siaga penggalang. Nah, penegaklah saatnya dia mengamalkan semua ilmu yang didapatkan, kemudian sudah saatnya dia membentuk jiwa kepemimpinan dalam hal memimpin sesuatu yang memang satu atau setara dengan dirinya tanpa harus menyakiti orang lain. Begitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana saran kakak agar kami bisa beradaptasi dengan cepat di Ambalan SMA tanpa melupakan jati diri yang sudah dibentuk di SMP ini? Jadilah seorang pramuka, khususnya penegak, yang betul-betul memiliki kepercayaan diri, menemukan jati diri masing-masing, dan tidak mengikuti hal-hal yang bisa merusak diri sendiri, terutama merusak pramukaan yang ada di Ambalan kita, karena semua akan kembali kepada diri masing-masing. Menjaga nama baik itu penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana diri kita bisa menunjukkan, ini loh saya sendiri, dengan tidak mengcopy
dengan tidak meniru dari orang lain, tapi tanpa menghilangkan esensi dari seorang pelajar yang memang betul-betul menjadi pelajar yang bisa menjadi inspirasi bagi anggota pramuka yang lain. Oke, Bapak terima kasih. Cukup sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum.